Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Abi Nur Rahman. Saya Clara Laura Nababan. Saya Nadia Lutfianti. Di sini kami akan mengerjakan tugas dari Ibu Putri Atika dengan matkul sosioantropologi dengan judul yaitu mewawancarai 3 narasumber dan 3 organisasi di dalam masyarakat. Dan tujuan dari membuat video ini untuk jaringan sosial kita, yaitu di bagian organisasi agar memperluas identitas sosial kita di dalam masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu organisasi dari remaja masjid. Di sebelah saya sudah ada Bapak Badrul Aman Nasution selaku pembina dari remaja masjid Asyakirin di Litua. Terima kasih Pak sudah berkenan saya wawancarai kali ini. Iya, sama-sama. Langsung saja Pak, dengan adanya remaja masjid ini apakah sangat efektif untuk lingkungan sosial kita Pak? Kalau dengan adanya remaja masjid ini, ya lingkungan sosial di sini sih terbentuk. Jadi dalam artian masjid itu dikatakan masjid itu aktif, masjid itu ramai kan. Jadi dengan adanya hadiran remaja masjid yang bisa di situ juga membantu oleh pihak kepengurusan masjid juga, ya dampak positifnya, dampak efektifnya ya pengaruh yang baik lah untuk masjid juga, sehingga masjid itu ramai. Jadi dikatakan masjid ini aktif karena ada kepengurusan remaja masjidnya, itu pasti salah satunya. Mungkin bisa diberitahukan Pak kegiatan apa saja yang dilakukan di masjid ini sebagai organisasi remaja masjid ini? Kegiatan remaja masjid itu dia ada kegiatan mingguan. Kegiatan mingguan itu seperti pengajian. Pengajiannya itu ada di malam Kamis sama malam Ahad. Pengajian remaja. Baru di program mingguan juga ada kegiatan olahraga seperti futsal, badminton gitu kan. Baru ada juga kegiatan seperti PHBI juga, peringatan Hari Besar Islam, seperti Maulid Nabi, Muharram, Isra Mi'raj, seperti juga Nuzul Quran gitu juga kita peringati juga. Baru ada juga seperti juga kegiatan-kegiatan tahunannya seperti Rihlah atau namanya kegiatan LKD, latihan kepemimpinan dasar juga, itu program tahunan. Jadi sini di remaja masjid ini mereka punya program, ada program mingguan, ada program bulanan, ada program tahunan. Kalau bulanannya itu seperti yang biasa, misalnya kegiatan olahraga futsal sebulan sekali gitu kan. Seperti program tahunannya seperti Isra Mi'raj, Muharram, Maulid Nabi, Nuzul Quran. Nah, itu program tahunan juga. Jadi tidak hanya mencakup keagamaan aja lah Pak. Enggak. Olahraganya pun. Iya, umum juga ada. Iya. Gitu, seperti itulah. Berarti menurut Bapak apakah remaja masjid ini harus ada di setiap masjid atau musola Pak? Yang saya lihat kan hanya PKM-nya saja Pak, dan remaja masjidnya itu sedikit atau mungkin tidak ada gitu Pak. Gimana itu Pak menurut Bapak? Sebenarnya sih setiap masjid atau musola itu ya harus memiliki remaja masjid seharusnya. Cuman inilah problem yang saat ini berlangsung itu, salah satunya mungkin remaja masjid itu tidak mau bergabung, tidak mau join ke masjid itu mungkin karena kurang perhatiannya kepengurusan. Jadi pun kepengurusan masjid ini salah satu tombak utama juga untuk remaja masjid gitu. Jadi dalam artian ya dia harus bisa mengayomi bahwa dia butuh, gak selamanya masjid ini gak butuh remaja gitu. Jadi masjid ini pun butuh remaja masjid juga, masjid ini pun butuh juga dukungan dari remaja masjid juga gitu. Tidak hanya di BKM-nya saja. Iya, gak hanya di BKM-nya saja gitu. Iya. Jadi dalam artian gini, remaja masjid ini bagian nomor 2-nya. Yang pertama itu kan kepengurusan masjid. Jadi dalam artian setiap masjid itu wajib mempunyai remaja masjid, kepengurusan remaja masjid, baru dikatakan remaja masjid itu aktif. Berarti masjid itu aktif, oh ada remajanya, oh ada kegiatan. Jadi
kegiatan hari besar tahunan itu nggak hanya dibuat oleh pihak BKN gitu, jadi bisa juga nanti dibuat oleh pihak remaja masjid juga seperti itu. Untuk norma atau aturan yang berlaku Pak, tertulis atau tidak tertulis? Kalau kita di remaja masjid itu ada namanya ADART, anggaran dasar remaja masjid. Jadi ada ADART juga atau namanya ADARM. Jadi segala peraturan, pasal semua tercantum di dalam semua dan ADARM itu gitu. Jadi artian ada organisasi ini pasti dikatakan sah. Jadi apabila ada yang melanggar tidak sesuai dengan kesepakatan, dia kena pasal, pasti ada sanksinya gitu. Walaupun kita ini nggak organisasi normal, nggak organisasi seperti yang di luar-luar sana, cuman ya karena kita mau masjid kita itu, organisasi kita itu terpenuhi, ya pasti ada anggarannya, ada aturannya gitu. Kita punya aturannya juga di sini. Terus apa dampak organisasi masjid ini, remaja masjid ini di masyarakat Muslim, khususnya para remaja? Tapi tidak hanya remaja prianya saja Pak yang mendominasi, remaja perempuannya terlalu sedikit gitu Pak. Kalau di sini dampaknya itu di masyarakat ya program kegiatan kayak kegiatan sehari-hari, kegiatan masjid itu di mata masyarakat itu ya kalau kita bilang dianggap positif, sisi baik juga sih di situ sama orang, enggak kan? Dan kita pun juga di masjid ini banyak mengadopsi anggota kewanitaan. Pria ada juga, cuman lebih banyak ke wanita karena kami mau masjid ini nggak dominan hanya dipegang oleh laki-laki saja, jadi ada perempuan juga. Jadi dampak di masyarakat tuh ya sebagai dampak positif, disambut hangat baik juga sama masyarakat. Jadi pun kegiatan yang dibuat remaja masjid ini pun didukung penuh sama masyarakat sini juga gitu. Malah mereka berharap anak-anak mereka itu kami merangkulnya untuk kami rekrut sebagai anggota mereka juga. Ada kebanyakan, makanya rata-rata anak remaja masjid di sini itu dominannya yang rumahnya rata-rata dekat sini juga. Jadi untuk mengantisipasi, tahulah pergaulan sekarang kayak mana kan, jadi biar pergaulannya itu tertata, pergaulannya ke masjid, jadi semua itu aturannya itu ada di masjid gitu. Nah terus Pak, selama Bapak menjadi remaja masjid dulu, apakah ada pengaruh yang sangat signifikan? Misalnya, Bapak jadi lebih percaya diri untuk tampil ke depan gitu Pak? Kalau itu ya pasti ada sih pembelajarannya semua itu. Ya sebenarnya si Bapak sekarang ini kan bukan lagi di remaja masjid, udah di kepengurusan, cuman di remaja masjid itu sebagai pembina, penasihat juga. Jadi ya itu sih dampaknya itu. Jadi sebagai ilmu juga, pelajaran juga bagi kita, bahwa yang kita buat ini, yang kita lakukan ini, berarti betul-betul gitu kan, betul-betul ada. Jadi dampaknya pun signifikannya pun tertata rapi gitu juga kan. Jadi untuk menjadikan jiwa leader kepemimpinan yang baik itulah gitu dari sini juga gitu. Untuk kemajuan remaja masjid ini di tahun yang akan datang gitu Pak, sekarang kan udah masa digital, udah kayak anak-anak muda sekarang lebih ke organisasi dunia luar Pak, tidak ke agama. Mereka hanya menjadikan masjid ini ya udah tempat ibadah aja, tidak untuk berorganisasi atau inilah Pak. Ya. Kalau di sini sih, kalau anggota kami dia organisasi di luar itu mereka nggak ikuti, mereka lebih fokus di sini. Jadi mereka, tujuan mereka satu, ingin memakmurkan masjid gitu. Jadi ada sih sebagian juga si anggota-anggota yang ikut organisasi luar, ya paling seperti yang dia mahasiswa mungkin punya organisasi di kampus kan, tapi mereka nggak lepas juga dari sini, mereka tetap di sini juga. Kenapa? Karena iya tanggung jawab mereka, udah itu pun mereka merasa
bahwa yang mereka urus ini tuh rumah Allah gitu. Jadi dalam artian eh, mereka tujuan mereka memakmurkan masjid gitu. Jadi mereka beranggapan mungkin kalau aku memakmurkan masjid, mungkin kalau aku meremehkan masjid, mungkin nanti ketika suatu saat aku susah atau apa mungkin Allah tolong, ini hambaku yang selalu memakmurkan masjid gitu. Jadi mereka nggak menjadikan organisasi dua itu sebagai pacuannya, tapi mereka lebih dominan ke sini gitu. Ya Pak. Oke Pak, kalau begitu terima kasih semua pertanyaan sudah dijawab. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Laura Nalaban. Nah, jadi di sini saya akan mewawancarai teman satu kos saya, yaitu Kak Kaila. Halo. Nah, jadi Kak Kaila, saya mau izin bertanya-tanya ya Kak. Baik. Nah, Kakak kan tinggal di kos ini, satu kos dengan saya. Saya mau tanya, Kakak itu tinggal di lantai berapa sih Kak? Aku tinggalnya di lantai 3 sih. Di situ ramai nggak Kak teman-temannya? Lumayan ramai, kayak ada sekitar 8 orang gitu lah. Kita lanjut aja ya Kak ke pertanyaannya. Baik. Nah, jadi saya ingin bertanya nih Kak, bagaimana sih Kakak mendeskripsikan kos ini selama Kakak tinggal di kos ini gitu? Kakak tinggal di sini dari kapan gitu Kak? Aku itu tinggal di sini pas awal PPKMB di bulan 8, jadi kayak udah sekitar 1,5 bulan gitu lah. Nah, kalau itu kos ini tuh terdiri dari 4 lantai. Nah, di lantai 1, 2, dan 3 itu diisi untuk sebagai tempat tinggal para kos. Lalu di lantai 4 itu adalah tempat untuk kita mencuci pakaian dan juga menjemur pakaian. Terus juga kos ini tuh letaknya sangat cukup strategis lah, dekat tempat kuliah, terus juga dekat tempat pasar buat belanja, terus juga dekat sama tempat ibadah gitu. Berarti 4 lantai gitu ya Kak, banyak Yes. gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Kegiatan atau kebiasaan apa sih yang dilakukan di kos ini gitu selama Kakak di sini gitu, dari awal PKKMB sampai sekarang gitu? Jadi kalau kami tuh biasanya sering kumpul-kumpul bareng kayak buat ceritain gimana buat hari ini, capek nggak di kos, capek nggak di tempat kuliah gitu. Terus juga kami tuh sering buat keluar bareng, entah untuk belanja atau buat main gitu lah. Berarti itu kos-kos di sini gitu udah akrab gitu ya Kak, dari lantai 1 sampai lantai 3 kan Kak? Iya. Karena lantai 4 tuh tempat mencuci pakaian gitu. Itu sering dilakukan atau beberapa minggu sekali gitu Kak? Cukup sering. Terus juga sering kayak buat nonton bareng gitu. Jadi kayak bondingnya itu udah lekat gitu lah. Asik kali gitu ya Kak. Terus lanjut nih Kak ke pertanyaan berikutnya. Norma atau aturan apa sih yang berlaku selama di kos itu dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis gitu? Selama Kak di kos ini apa aja gitu, atau entah apa gitu yang terjadi? Kalau misalnya aturan tertulis itu, kami nggak boleh keluar dari kos itu lebih dari jam 10. Soalnya kan tau lah ya, di Medan itu banyak begalnya gitu. Terus juga kita itu nggak boleh bawa temen cowok, kecuali itu ayah kita ataupun saudara kita kayak abang atau adik gitu. Dan kalau aturan tidak tertulis itu, kami biasanya melaksanakan piket supaya ya menjaga kebersihan kos ini lah, biar tampak asri, enak dilihat gitu. Kira-kira selama Kakak ngekos di sini nih Kak, ada nggak yang melanggar gitu, atau sampai ya kayak Kak bilang yang aturan nggak bawa cowok malah jadi bawa cowok, nggak menjaga kebersihan gitu? Sejauh ini sih belum pernah, dan harapannya nggak usah lah ya, biar kayak enak dipandang gitu. Berarti kos-kos di sini anak-anak baik gitu lah ya. Mau nanya juga nih Kak, kebetulan kos di sini tuh kos khusus putri atau dicampur gitu nggak sih? Ini kos khusus putri, makanya jadi enak gitu bondingnya.
Berarti agak sharing-sharing gitu lah gitu. Iya, apalagi sesama cewek kan. Ya, pasti ada yang, woi kalian gini nggak, kalian gini Iya. nggak, gitu. Terus nih Kak, pertanyaan terakhir nih untuk Kak Kayla. Apa sih manfaat kos ini bagi identitas sosial Kakak? Kan di kos ini tuh terdiri dari banyak orang dan juga dari berbagai wilayah dan juga suku gitu. Nah, karena adanya perbedaan tersebut, aku itu jadi kayak lebih mengerti tentang budaya mereka, tentang agama mereka juga bahkan. Jadi kayak aku lebih bisa mengerti, lebih bisa menghormati gitu. Terus juga karena hal itu jaring jaring tersebut kayak lebih meluas gitu. Berarti kalau misalnya kan Kakak bilang dari berbagai suku, daerah gitu. Itu kan di kos ini juga sering kumpul gitu kan Kak? Pernah nggak kayak tiba-tiba dari salah satu dari teman Kakak tak sengaja terngomong bahasa mereka, kayak dia kan dari suku Batak, kayak dia terngomong dalam bahasa Batak sedangkan teman yang lain ada dari suku yang berbeda gitu. Biasanya kayak ada dari suku Nias gitu, tiba-tiba keceplosan ngomong Nias, terus kami nggak ngerti itu artinya apa. Terus mereka langsung bilang, oh itu aku bilang gini tadi. Terus jadi kita semua langsung ngerti, oh maksud dia itu gini gitu. Berarti saling melengkapi gitu di kosnya ini. Iya. Dan untuk apa pemilik kos ini welcome banget nggak sih Kak gitu? Iya, sangat-sangat terbuka. Terus juga beliau kayak sering ngecekin kita bagaimana keadaan kita, apakah kita melaksanakan tugas kita dengan baik gitu. Memastikan anak-anak kosnya tetap aman gitu. Iya. Ya mungkin sampai segini lah ya Kak pertanyaan saya. Terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Lutfianti dari kelompok 3 ingin mewawancarai Komunitas HMI dengan Abang. Saya Lutfi, saya dari Komunitas Geografi Istanbul 2020. Bagaimana Abang mendeskripsikan komunitas ini? Bagaimana saya mendiskusikan organisasi ini, yaitu kami adalah sebagai wadah bagi para mahasiswa yang mendapatkan Islam beragama dan berproses lebih lanjut menjadi pribadi yang baik. Terus kegiatan apa yang sering dilakukan di komunitas ini? Kegiatan yang sering dilakukan itu biasanya kami sering berdiskusi tentang membahas isu nasional yang terjadi dan membahas bagaimana solusi ke depannya yang akan bisa diajukan kepada para pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Itu juga ada beberapa buku. Di situ kita membahas tentang bagaimana isi dari buku itu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Budaya atau kebiasaan apa aja yang melakukan? Kalau budaya yang dilakukan sebenarnya budaya juga saling berpapasan sama UKM itu biasanya saling berdesakan bersama. Norma yang Tulis dan tulis itu biasanya ada di pasal HMI itu bisa dibuat. Kalau tidak tertulisnya itu biasanya kita kan sebagai orang HMI itu harus menjaga sikap kita, karena kita sebuah organisasi yang organisasi kemahasiswaan yang sudah sepatutnya menjadi contoh bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan kuliah yang lanjut. Terus manfaat dari komunitas ini manfaat komunitas dari HMI. Manfaat dari komunitas itu kita sendiri itu bisa banyak mendapatkan relasi, bisa banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari para senior yang sudah berada di jenjang yang lebih tinggi daripada saya sendiri. Kegiatan yang dilakukan dengan teman saya yaitu makan bersama, tidur di satu kamar, nonton film, kumpul-kumpul, serta dampaknya bagi jaringan sosial saya bisa berkembang untuk mendapatkan pelajaran dari mereka yaitu kerjasama dan kekompakan. Serta ada juga remaja masjid yang melakukan aktivitas seperti pengajian, maulid nabi, dan manasik haji. Serta ada juga kelompok olahraganya, ada juga HMI yaitu
Untuk kegiatan yang sering dilakukan adalah sering berdiskusi tentang satu isu nasional yang terjadi, adanya latihan public speaking juga, dan dampaknya adalah terbentuk rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat, mengutamakan nilai keagamaan, serta adanya kesempatan untuk mengembangkan diri dan berpikir keterampilan sosial. Pelaminan disamain sama mantanmu bajingan. Ulang lagi lu cari yang Kesimpulan dari narasumber dan organisasi yang kita ambil adalah di masyarakat kita banyak organisasi dan narasumber yang bisa kita wawancari dan organisasi yang bisa kita masuki dengan arti kata kita bisa berdampak positif bagi lingkungan tersebut apabila organisasi tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan awalnya. Baiklah, terima kasih telah menonton video kami sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. lain.